Mengacu ilmu mitologi, kecocokan bentuk Semar dengan ibu kota baru di Pulau Kalimantan bisa menjadi suatu pertanda alam. Semar bersumpah akan kembali setelah 500 tahun untuk menjadi penasehat atau ksatria Nusantara. Wacana pemindahan ibu kota sendiri sudah ada sejak era Soekarno dan baru terwujud saat ini. Apakah berarti Semar telah menampakkan wujudnya menimbang banyaknya huru-hara yang terjadi di negeri ini belakangan? Lantas seperti apakah sejatinya kisah Sabdo Palon atau Semar dan kaitannya dengan pemindahan ibu kota tersebut? Mari kita simak selengkapnya hanya di Alikul Channel. Sejak diputuskannya rencana pemindahan ibu kota baru ke Pulau Kalimantan, ternyata menyimpan beragam misteri, khususnya kisah Sabdo Palon yang melegenda itu. Sebelum jauh mengulas mengenai misteri kembalinya Sabdo Palon, mari kita mulai dengan menguak siapakah dan bagaimana sejatinya sejarah Sabdo Palon itu sendiri. Sabdo Palon atau Sabda Palon adalah tokoh legendaris yang dianggap sebagai pandito dan penasehat Brawijaya kelima, penguasa terakhir yang beragama Buddha dari Kerajaan Majapahit di Jawa. Namanya disebut-sebut dalam serat Darmo Gandul ditulis oleh Ki Kalam Wadi dengan waktu penulisan hari Sabtu Legi 23 Ruah 1830 Jawa atau Sangkala Puk Guneng Ngesti Noto sama dengan 16 Desember 1900. Serat Darmo Gandul adalah suatu tembang mecopat kesusastraan Jawa Baru berbahasa Jawa Ngoko. Disebutkan bahwa Sabdo Palon tidak bisa menerima sewaktu Brawijaya digulingkan pada tahun 1478 oleh tentara Demak dengan bantuan dari Wali Songo. Walaupun pada umumnya dalam sumber-sumber sejarah dinyatakan bahwa Brawijaya digulingkan oleh Girindrawardhana. Ia lalu bersumpah akan kembali setelah 500 tahun saat korupsi merajalela dan bencana melanda, untuk menyapu Islam dari Jawa dan mengembalikan kejayaan agama dan kebudayaan Jawa. Dalam Darmo Gandul, agama orang Jawa disebut agama Budi, yang dahulu ajaran Buddha berdampingan dengan ajaran Hindu. Serat Darmo Wulan dan Serat Belambangan juga mengisahkan tokoh ini. Pada tahun 1978, Gunung Semeru meletus dan membuat sebagian orang percaya atas ramalan Sabdo Palon tersebut. Tokoh Sabdo Palon dihormati di kalangan umat Hindu di Jawa serta di kalangan aliran tertentu penghayat kejawen. Sabdo Palon seringkali dikaitkan dengan satu tokoh lain, Noyo Genggong, sesama penasehat Brawijaya kelima. Sebenarnya tidak jelas apakah kedua tokoh ini orang yang sama atau berbeda. Ada yang berpendapat bahwa keduanya merupakan penggambaran dua pribadi yang berbeda pada satu tokoh. Saat ini, petuah atau ajaran Sabdo Palon dijadikan sebuah kitab yang menceritakan sejarah asal mula Kabupaten Pati dalam bentuk
sastra babat yang berisi tentang kebaikan yang berasal dari leluhur tanah Jawa. Sabto Palon identik dengan Semar dalam lakon Mahabharata versi Jawa. Dalam dunia pewayangan, dia muncul bersama anak-anaknya, yakni Gareng, Petro, dan Bagong. Menurut antropolog Paul Stange dalam penelitiannya pada tahun 1988, Sabto Palon merupakan inkarnasi sebagai Semar yang dikenal sebagai Mahaguru di tanah Jawa. Mereka adalah titisan dewa dari kayangan yang sengaja turun ke bumi menjadi punokawan, kawan yang paham. Tugasnya menjadi pemomong, raja, dan pengoyom kawulo. Nama ini kerap disandingkan dengan sosok Noyo Genggong. Keduanya senantiasa hadir mengiringi pemerintahan raja-raja Jawa di masa Hindu-Buddha. Untuk diketahui, Sabto Palon dan Noyo Genggong bukanlah nama asli, tetapi gelar yang diberikan sesuai dengan karakter tugas yang diemban. Dalam serat Darmo Gandul, Sabto Palon diartikan sebagai kata-kata dari namanya. Sabto Palon memiliki dua makna. Sabto berarti seseorang yang memberikan masukan atau ajaran, dan Palon yang berarti pengancing atau pengunci kebenaran yang bergema dalam ruang semesta. Sementara Noyo Genggong memiliki makna Noyo berarti Nayoko atau abdi raja, dan Genggong yang bermakna pengulang-ulang suara. Noyo Genggong adalah seorang abdi yang berani mengingatkan raja secara berulang-ulang tentang kebenaran dan berani menanggung akibatnya. Berikut kisah turun-temurun tentang sumpah kembalinya Sabto Palon atau juga disebut dengan Semar. Pada penghujung kejayaan kerajaan Majapahit bersamaan dengan berkembangnya agama Islam di tanah Jawa, sang pangeran Raden Patah mendirikan Kesultanan di Demak. Raja tua terakhir Majapahit, Prabu Brawijaya kelima, pergi menyingkir hingga penghujung timur Pulau Jawa, Belambangan yang sekarang dikenal dengan nama Banyuwangi, didampingi dua abdinya Sabto Palon dan Noyo Genggong. Sunan Kalijaga, anggota Wali Songo termuda penasihat Raden Patah yang ikut mengislamkan tanah Jawa, menyusul sang Prabu Brawijaya kelima ke Belambangan. Sunan Kalijaga membujuk sang Prabu untuk kembali ke istana Majapahit, tetap menjadi sesepuh yang dihormati. Dialog yang alot antara Sunan Kalijaga dengan Prabu Brawijaya kelima tidak berhasil membujuk sang Prabu untuk kembali, namun berhasil meyakinkan Prabu Brawijaya kelima untuk memeluk agama Islam. Prabu Brawijaya kelima lalu mengajak abdinya Sabto Palon untuk ikut memeluk agama Islam. Sabto Palon kecewa dengan sang Prabu Brawijaya yang bersedia memeluk agama Islam dan dia menolak untuk ikut memeluk agama Islam. Dia mengingatkan sang Prabu Brawijaya kelima bahwa dia, Sabto Palon, adalah pemomong para raja di tanah Jawa. Sudah 2000 tahun lebih 3 tahun
Dia hidup dan menjadi pemomong para satria Jawa hingga menjadi raja ganti berganti. Tentu, seorang yang sudah hidup 2000 tahun lebih bukan dari jenis manusia, tapi dari kebangsaan jin. Dia adalah sosok Semar yang pamomong satria-satria yang dimaksudkan ke dalam kisah pewayangan Jawa, adopsi dari kisah Ramayana dan Mahabharata dari tanah India. Karena kekecewaannya, Prabu Brawijaya kelima yang dimomongnya terakhir ini masuk agama Islam dan menyebarkan agama Islam ke seantero tanah Jawa. Dia memilih untuk moksa, menghilang, menjadi samar antara ada dan tiada di tanah Jawa. Sebelum menghilang, Sabtopalon bersumpah akan kembali ke tanah Jawa 500 tahun lagi dari saat itu. Tanah Jawa, Saka, dengan sangkela kode sastra Jawa, getir, sirno, hilang kertaneng bumi, musnah, hilang kemakmuran dunia, yang bertepatan dengan sekitar tahun 1478 Masehi. Sabtopalon memberitahukan tanda-tanda sosial dan tanda-tanda alam yang akan muncul di zaman kembalinya nanti. Setelah 500 tahun, agama Islam yang dianut Prabu Brawijaya kelima akan menyebar bahkan seluas Nusantara. Namun Islam hanya menjadi baju yang menempel di raga, sedangkan ajarannya sudah tidak merasuk ke dalam jiwa. Para pemimpin Islam hanya fasih di mulutnya, tapi rusak perbuatannya, tamak kepada harta dan kenikmatan duniawi, tega mencuri kekayaan negara dan berbincang atau berbicara bohong menjadi-jadi. Kehidupan rakyat tampak berkecukupan, harta benda, tapi banyak yang mengeluhkan sulitnya hidup. Serasa lebih baik mati. Dan tanda alam yang akan terlihat adalah meletusnya Gunung Merapi dengan muntahan abu dan lahar ke arah barat. Sabtopalon akan kembali ke tanah Jawa adalah untuk bertugas kembali sebagai seorang pemomong. Setelah 500 tahun tanah Jawa akan memunculkan kembali seorang satrio yang akan menjadi momongannya. Sang satrio ini akan mengawali membawa kembali kemakmuran dan kejayaan bangsa Jawa Nusantara dan akan mengusung kembali ajaran Budi. Budi pekerti yang luhur akan menjadi hal yang utama yang akan ditanamkan sebagai landasan dalam meraih kemakmuran dan kejayaan negara. Sabtopalon akan kembali tentu bukan di alam nyata, tetapi sebagai bangsa jin, dia akan muncul kembali di alam gaib, alam maya, bersama pasukan jin dan lelembut. Sabtopalon akan membantu perjuangan sang satrio momongannya di dunia maya, mempengaruhi seluruh manusia yang hidup di Nusantara dengan kata-kata dan cara yang tidak dapat dibayangkan oleh Prabu Brawijaya kelima. Sang satrio yang sebelumnya bukan siapa-siapa, tidak dikenali, muncul tiba-tiba dan dengan cepat termasyhur ke seantero Nusantara. Penggambaran lain tentang satrio dituturkan dia menjalani masa kecil yang sulit dan menderita. Tinggal di rumah di pinggir kali yang di timurnya adalah kaki Gunung Lawu dan Kali Bengawan. Wajahnya selalu tersenyum Mbak Krishna, tapi wataknya tegas seperti Baladewa. Caranya berpakaian dan berpenampilan tidak layaknya satria calon raja, tapi bersahaja seperti rakyat jelata. Pergi ke sana kemari tanpa dikawal pasukan, mengalahkan tanpa mempermalukan orang lain, dan sakti mampu tanpa perlu ajian, nama besar keturunan mampu kepangkatan.
Kegembiraannya adalah mengurai dan menyelesaikan permasalahan rakyatnya yang dalam kesulitan. Rakyat lama menunggu dan mencari sosok sang satrio. Begitu dia muncul, diresmikan sebagai calon pemimpin, segera seorang pemuda berjenggot menyatakan mendukungnya. Selesai menyatakan sumpahnya untuk kembali 500 tahun lagi dan membaparkan tanda-tanda zaman kapan dia kembali dan ciri-ciri calon momongannya, Sabto Palon segera menghilang moksa dari hadapan Prabu Brawijaya kelima. Kita bisa percaya atau tidak mitos Jawa ini, namun terkadang ucapan orang zaman dahulu dikenal sakti dan bisa menjadi kenyataan suatu saat. Seperti ramalan Jayabaya yang terkenal itu ternyata sesuai dengan kondisi di Indonesia. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kisah ini? Apakah Anda percaya atau mungkin hanya kebetulan semata? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, bagikan informasi ini. Semoga bermanfaat. Nantikan video terbaru selanjutnya hanya di Ali Cool Channel. Terima kasih.